سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedaya-pun hadirin para asatidz ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus sahibul bait al ustad mustaqim ingkang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah bertemu kembali di dalam kajian kitab Zaitunatul Ilqah. Pada malam hari ini kajian tentang sunnah-sunnahnya memilih calon istri yang sesuai yang dianjurkan oleh ajaran syariat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma aqnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Wa sunna lahu bikrun waludun afifatun wa dayyinatun bil khulqi wal basti wal wuddi. Jamilatu khalqin dhatu aqlin muwaffari wa bin nasabil mahmudi tu safu wal bu'di wa balighatun dhatu haya'in khafifatun limahrin wa bil isari tughni bila wuldi. Wa sunna lahu bikrun waludun afifatun wa dayyinatun bil khulqi wal basti wal wuddi. Wa sunna lan den sunahaken lahu keduwene zauj, lahu keduwene tiang jaler, napa bikrun napa calon sing tasih perawan, waludun engkang kathah pranaane, engkang kathah keturunanipun, engkang subur, afifatun engkang afifah, ngreksa saking zina, wadayyinatun engkang gadai agama engkang sae, bil khulqi wadayyinatun lan dayyanah lan gadai agama sae, bil khulqi kelawan akhlak engkang sae, wal basti lan kelawan murah senyum, ya, wajahnya malih, wajahnya murah senyum, boten merengut, wal basti basasyatul wajhi, ya, wal wuddi lan penyayang, ya, wadud gini. Jadi disunahkan di sini satu bait ini menyebutkan sunnah kriteria seorang istri yang sesuai tuntunan baginda Nabi. Sunnahnya yang dipilih itu yang bagaimana? Apakah yang kaya? Apakah yang cantik? Apakah yang tampan? Apakah yang pandai? Nah, ini yang sesuai dengan agama. Wa sunna lahu bikrun, setunggal disunahkan yang bikr, yang perawan, ya. Waludun, kedua yang banyak keturunannya. Afifatun, ketiga yang bisa menjaga diri dari perbuatan zina atau semacamnya, fawahish. Wadayyinatun, yang nomor selanjutnya 4, yang bagus agamanya. Wadayyinatun, tidak orang fasik. Bil khulqi wal basti wal wuddi, bil khulqi yang memiliki akhlak yang bagus, akhlaknya bagus, wal basti wajahnya murah senyum, wal wuddi penyayang atau wadud, ya, mawaddah. Setunggal lahu bikrun wa sunna lahu bikrun, disunahkan satu kriteria seorang istri yang dianjurkan oleh ajaran baginda Nabi itu yang perawan, ya. Jadi sunnahnya perawan.
Yang pertama perawan. Jadi nggak disalahkan kalau seorang laki-laki mencari istri kriterianya yang perawan. Itu nggak disalahkan. Itu sesuai. Yang cantik itu nggak disalahkan. Itu yang memang yang dianjurkan. Ya masa ada orang nyari yang nggak cantik? Ya kan maksudnya nyari yang cantik. Masa ada orang nyari yang nggak perawan? Umumnya yang nyari yang perawan. Ya kan ngeten nggih. Nah, sunahnya memang seperti itu. Walaupun mungkin kalau tidak perawan mungkin lebih pintar atau mungkin lebih menggoda atau lebih lah, tetapi tetap disunahkannya yang perawan. Wa sunnallahu bikrun li khabari sahihaini kerantan wonten khabar sahihain Bukhari Muslim halla bikrun tulaibuha wa tulaibuk. Halla bikron, hendaklah mendet sing perawan mawon tulaibuha, maka engkau akan bisa bermain-main dengannya, wa tulaibuka lan tulanan sapa si bikr ka ing sira. Jadi akan saling bermain, jadi akan banyak keindahannya kalau perawan itu. Illa li'udrin, kecuali kalau memang ada udzur, ya. Kalau memang ada udzur atau ada hajat, ya memang baru tidak yang perawan, yang thayyib, yang rondo, yang randa, yang janda. Ya, kadhu'fi alatihi aniftidadil bikri, kados lemahnya alatnya, ya, lemahnya kerisnya ini orang. Saumpama aniftidadil bikri, saking bedah keperawanan. Ya, saumpama saja, saking lemahnya untuk membedah keperawanan saja tidak bisa, atau keperawanannya yang sangat dalam, ghawra dalam bahasa fikihnya. Itu baru orang yang seperti itu disunahkan untuk yang tidak perawan. Awihtiyajihi ila man yaqumu ala iyalihi, atau memang ada hajat awihtiyaji utawa butuhe wong alaman ing atase wadon atau istri yaqumu kang iso jumeneng sapa man ala iyalihi ing atase keluargane man. Ya seperti dalam kisah sahabatnya baginda Nabi tadi. Dia meninggal orang tuanya sementara memiliki adik banyak yang masih kecil-kecil. Makanya dia mencari istri yang tidak perawan karena dengan harapan akan bisa menjadi pengganti posisi orang tuanya di dalam ngemong adik-adiknya. Itu kemudian Rasulullah mengatakan, oh enggak masalah kalau begitu, bagus malahan. Waludun yang kedua, jadi gitu ya. Terus yang pertama tetap disunahkan yang perawan, yang bikr, tidak disunahkan yang thayyib. Walaupun yang thayyib lebih menggoda, lebih menawan, lebih pandai, tetap afdolnya secara syariat tetap disunahkan yang perawan. Waludun yang nomor dua, walud yang banyak keturunannya. Li khabar tazawwajul walud al-wadud fa inni mubahin bikum al-ummama yaumal qiyamah. Kerantan wonten hadis tazawwaju padha nikah sira kabeh al-waluda al-waduda. Eng wong wadon kang akeh kathah keturunane, al-waduda lan kang kathah penyayangnya, kang kathah sayange, wadud mawaddah, ya. Jadi enggak kok orang karakternya dingin, enggak. Kalau istri itu malah bagusnya yang karakternya penyayang, tidak yang dingin. Mungkin bahasa Jawanya ada bahasa keibuan mungkin ya. Mungkin wallahu alam, yang jelas al-wadud itu yang banyak penyayang kepada suaminya, ya. Bukan kepada yang lain, kepada suaminya, ya. Yang banyak penyayang kepada suaminya. Fa inni mubahin bikum al-umama yaumal qiyamah. Baginda Nabi melanjutkan, fa inni krana sak temene ingsun mubahin iku bangga-bangganan sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh al-umama ing umat-umat yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Karena baginda Nabi nanti pada hari kiamat akan berbangga-bangga, saling membanggakan dengan umat-umat terdahulu. Ini loh umatku yang memeluk iman kepada Allah, memeluk Islam banyak, lebih banyak dan lebih banyak daripada kalian semua yang diberi umur lebih panjang, dakwahnya lebih lama. Ini fa ini mubahin bikum al umama yaumal qiyamah. Ini. Lah terus bagaimana, kan di nikah itu kan masih perawan, kok harus yang banyak keturunannya? Bagaimana kita bisa tahu kalau dia orang punya banyak keturunan? Wa yu'rafu kaunul bikr waludan bi aqaribiha, dan bisa diketahui lan den kinawuri napa kaunul bikri onone perawan iku waludan kathah keturunane bi aqaribiha kelawan kerabat-kerabate si walud. Jadi kita lihat ini calon mempelai istri itu, kita lihat kerabatnya, apakah ukhutnya, saudara perempuannya, apakah amahnya, bibinya, apakah kholahnya,
Apakah ibunya sekalian? Nah, itu banyak keturunannya mboten. Begitu cara melihatnya, cara fikih. Bagaimana melihat ini orang banyak keturunannya atau tidak? Walud napa mboten? Dilihat dari kerabatnya. Afifatun, nomor 3 sunnahnya adalah yang afifah, ai anazina wa nahwihi. Perempuan ini yang afifah, yang menjaga diri dari zina, dari fawahis atau mukaddimahnya zina, ya. Cara bahasa fikihnya tidak ada tuhai'ah. Cara bahasa Jawa ini napa? Tidak lenceh lah ya. Oke. Nah, mungkin begitu. Jadi yang afifah, yang menjaga dirinya tidak dari zina. Ini orang ini menjaga dirinya dari zina. Ya level-levelan memang. Tetapi sunnahnya adalah yang afifah. Wadayyinatun lan engkang gadai agama kang bagus. Bagus agamanya. Aila fasiqatun tegesipun boten orang fasik, boten perempuan yang fasik. Nomor berapa niki? 4 ya. Sunnahnya lagi yang dayyinah, yang tidak fasik. Karena lil khabar tungkahul mar'atu li'arba. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha wa jamaliha wa lihasabiha wa lidiniha. Tapi perintahnya Rasulullah fadfar bidadiddin dari badyadak. Tungkahu den nikahi sapa al mar'atu sapa wong wedok niku li'arba'in krana alasan 4. 5 liha setunggal ada kalanya karena uangnya, karena hartanya. Wa jamaliha ada kalanya karena kecantikannya, karena rupanya. Wali hasabiha ada karena nasabnya, keturunannya. Akal kalau nggak punya agama. Kalau punya agama, dia bisa menasihatin hawa nafsunya sendiri dengan agamanya. Ya, ketika terjadi sesuatu hal yang mungkin lepas kontrol. Fadfar bidadiddin taribat yadak. Ai iftaqarat yadaka, menjadi fakir nopo yadaka tang loro sira. Ilam taf'al lamun tidak mengerjakan, lamun buatan agawi sapa sira. Wastaghnat in fa'alta, lan bakal kamu merasa cukup dengan perempuan yang datuddin in fa'alta kalau kamu mengutamakan yang datuddin. Ini pesannya Rasulullah SAW. Jadi ini bukan menyuruh kita untuk memilih nikahilah perempuan yang cantiknya atau hartanya atau bukan. Rasulullah memberi berita, perempuan itu ada kalanya dinikahi karena cantiknya, ada kalanya dinikahi karena hartanya, ada kalanya dinikahi karena nasabnya, ada kalanya dipilih karena agamanya. Tapi berikut kemudian macam-macam perempuan itu dipilih ada kalanya karena 4 hal ini, salah satu dari 4 ini. Entah bisa mengumpulkan semuanya atau salah satunya atau kumpul 2 atau kumpul 3. Tapi berikutnya Rasul kemudian bilang fadfar bidadiddin, tapi ambillah yang punya agama. Taribat yadak. Kalau enggak, maka akan susah hidup kamu. Tapi kalau kamu ambil istaghnat, kamu akan merasa cukup, akan merasa enak, akan merasa tentram dunia akhirat. Insyaallah taala. Itu kata pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hala kauniha mutalabbisatan bil khulqi ya. Di samping perempuan tadi satu wau napa namanya? Bikrun, perawan, walud, banyak keturunannya, afifah, menjaga diri dari zina, dayyinah wa dayyinah, bagus agamanya, ditambah lagi mutalabbisatan bil khulqi, memiliki akhlak yang bagus, menganggoni bil khulqi kelawan akhlak, ai al hasani, dia punya akhlak yang bagus. Itu kriterianya lagi. Wal basti ai basyashatul wajhi, orang ini punya wajah yang corot Jawa niku sumeh ya. Sumeh niku bahasa Indonesia apa berarti? Sumringah. Sumringah, sumeh ya. Kalau bahasa Arabnya malih. Wajahnya manis. Manisnya manis karena murah senyum. Lawannya malih berarti abus ya, banyak merengutnya. Enggak, jangan cari yang banyak merengutnya, banyak senyumnya. Yang treseh, murah senyum, ramah, itu namanya bahasa fikihnya al-basat. Ya, bil khulqi wal basti. Wal wuddi, nah ini tadi sudah, banyak mahabbahnya, banyak kasih sayangnya kepada suaminya. Jamilatu khalqin datu aqlin muwaffari wa bin nasabil mahmudi tusaf wal budi. Wow, pun pinten. Satu bait itu disunahkan perawan, walud, ya banyak keturunan, afifah, menjaga diri dari zina, wa dayyinatun, bagus agamanya. 5 nggih. Bil khulqi, bagus akhlaknya. 6. Wal basti, murah senyum, wajahnya malih, tidak abus, tidak banyak berengutnya. Wal wudi, tadi wal wudi, banyak mahabbahnya. Ya, berapa? 7 ya. PP 7 ya. 1 2 7 oke. 6-nya mana? Setunggal bikrun. 2 perawan ya. 2 walud, banyak keturunan. 3 afifatun, menjaga diri dari zina.
4 dayyinatun, bagus agamanya. 5 al-khulqi, bagus akhlaknya, bil khulqi. 6 wal basti, wajahnya bagus, wajahnya murah senyum, malih ya, tidak merengutan. Wal wuddi al mawaddah wal mawahabbah, banyak cintanya, banyak sayangnya sama suami. 7 nggih. Lajeng bait yang lajengipun. Jamilatu khalqin dzatu aqlin muwaffari wa bin nasabil mahmudi tusafu wal budi. Jamilatu khalqin dzatu aqlin muwaffari wa bin nasabil mahmudi tusafu wal budi. Jamilatu khalqin, kang gadai peraupan atau wajah atau rupa yang bagus, yang cantik. Sunnah yang nomor 8. Disunahkan juga mencari istri itu kriterianya untuk secara fikihnya, secara tuntunan baginda Nabi itu cari yang cantik. Ya jadi nggak salah ada orang laki-laki obsesinya atau mencari kriterianya yang cantik, itu nggak salah, memang sunnah. Ya hatta kamu perempuan kalau mau pun sunnah cari yang laki-laki yang bagus wajahnya. Enggak nggih. Ya terserah lah mau kayak keturunan apa. Itu sunnah memang, jangan disalahkan. Jamilatu khalqin dzatu aqlin muwaffari. 8 9. Dzatu aqlin muwaffari, yang memiliki dzatu aqlin engkang gadai akal, muwaffari kang sempurna ya. Jamilatu khalqin rumiyin, kang bagus akhlak, kang bagus rupane. Jamilatu surah, kang bagus rupanya atau wajahnya ya. Ya menawan lah atau cantik atau apalah ya, tapi dimakruhkan yang sangat cantik, makruh. Cukup cantik gitu, corot jawane mantesi gitu. Itu sudah cukup ya. Jamilatu surah. Lah terus ukuran standar cantik itu kan relatif Ustadz. Ya memang ulama pun beda pendapat. Ada yang cantik itu yang relatif ya, dalam bahasa fikihnya itu bihasabi tabaihi. Itu mungkin kalau dibahasakan sekarang relatif. Sayyidun Hajar itu berpandangan cantik itu bihasabi tabaihi, kelawan milang-milang tabiatnya, sesuai dengan seleranya, itu namanya bihasabi tabaihi. Itu Sayyidun Hajar. Walau sauda, ya walaupun itu perempuan itu hitam, keriting, segala-galanya wes pokoknya, tapi menurut dia itu cantik, ya itu dia cantik sunnah. Berarti dia telah melakukan kesunahan. Ya kalau standar cantik itu harus putih, cantik, jelita dan sebagainya, terus yang hitam kan nggak payu. Ya, ngoten nggih. Jadi definisi cantik itu beliau mengatakan bihasabi tabaihi walau sauda, sesuai dengan tabiatnya dia walaupun warnanya tidak putih hitam. Itu ya menurut Sayyidun Hajar lebih cenderung begitu. Syekh Romli tidak. Syekh Romli ya cantik itu ya kalau benar-benar menurut rata-rata mayoritas orang cantik itu dia cantik. Enggak, tapi yang lebih pas untuk mendefinisikan cantik itu bihasabi tabaihi, sesuai dengan standar tabiatnya dia. Karena orang ada yang seleranya begini, ada yang seleranya begitu, ya kan? Ada yang suka rambutnya panjang, ada yang suka rambutnya pendek, ada yang suka yang tinggi, ada yang suka tengah, ada yang suka apa namanya sedang-sedang saja, tengah-tengah, ya kan? Begitu bihasabi tabaihi. Cantik di sini adalah bihasabi tabaihi menurut Sayyidun Hajar. Ya, di sini bihasabi tabaihi. Walau sauda. Tapi dimakruhkan bari'atul jamal. Perempuan yang terlalu cantik itu hukumnya makruh. Loh kok bisa makruh, Ustaz? Mestinya kan cara bojone ayu kan wis cukup lah, gak butuh lirik liyane malih. Malah makruh. Wa tukrahu bari'atul jamal, yang terlalu sangat cantik itu hukumnya makruh. Kenapa? Limtidadil ayuni laha. Karena mas limtidadil ayun krono bakal dadi dawane pira-pira mripat. Artinya pasti akan dilirik orang. Orang punya istri cantik itu mesti wis nggo tidak aman. Ya memang benar. Minimal tidak aman dari lirikan orang. Ya wis. Wong sing gak pate ayu wis dilirik terus. Apa meneng ayu? Ngene nggih. Tapi memang qala Imam Ahmad masalimat jamilatun qattu. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan tidak akan pernah selamat jamilatun sapa perempuan kang banget ayu nih ya, yang ayu qattu kelawan berbelas. Sama sekali perempuan yang cantik berlebihan itu tidak akan pernah selamat. Ai minan nadhari, dari pandangan orang. Nah, kan repot jenengan meh kerja rak konsen. Pada tinggal makan di Jakarta kebingungan. Kira mboten ke nang omah ana undangan keluar kota, ning omah mboten enten sinten-sinten. Pek pasang status di luar kota aja bingung. Wah, konangan ya bojoku dhewean.
Jadi repot ya, memang dimakruhkan. Jamilatu khalqin dzatu aqlin muwaffari. Lajeng nomor 9, dzatu aqlin muwaffari, yang memiliki akal yang sempurna. Jadi tidak disunahkan mencari perempuan itu yang bodoh, yang akalnya sempurna. Sempurna itu artinya akil ya. Ada orang itu zaka, cerdas. Ada perempuan orang itu akil, pintar dan bijak. Beda. Kalau cerdas mungkin males orangnya, bisa ada sifat pemalesnya, tapi dalam akademik prestasi dia. Tapi dalam bermuamalah mungkin dia tidak pintar. Tapi kalau dzatu aqlin muwaffari ini semuanya, cerdas juga pandai di dalam menempatkan diri. Jadi dzatu aqlin kang duweni akal, muwaffari kang sempurna. Makanya bukan dzatu dzakain boten. Kalau mencari ilmu kan hirsun zakaun wa hirsun. Dzakaun wa hirsun, ya kan syaratnya. Dzakaun wa hirsun wastibun mablughotun. Dzakaun ibaratnya pakai dzaka, kecerdasan. Tapi kalau teng fikih masalah kriteria mencari seorang istri, dzatu aqlin muwaffari, yang memiliki akal yang sempurna. Karena memang ada bedanya. Kalau dzaka itu belum tentu dia itu bisa menempatkan diri dalam bersosial atau bermasyarakat atau menjadi seorang istri. Tetapi dzaka itu lebih cenderung prestasi dalam dunia akademik. Tapi kalau dzatu aqlin muwaffari semuanya. Walaupun ya pinter ya iya, walaupun tidak harus pinter banget, tapi lebih cenderung pandai di dalam menempatkan diri, pandai dalam menempatkan diri, pandai membaca keadaan, tidak apa-apa harus dibilangi, enggak, peka, paham sendiri. Itu dzatu aqlin muwaffari, orang yang sempurna akalnya. Kamilin. Oke, niki. Wabin nasabil mahmudi. Nomor 10 ya. Nomor 10, wabin nasabil mahmudi, lan kelawan nasab al mahmudi kang den puji. Nasabnya bagus. Terus definisi nasab yang tusofu hale den sifati sapa si perempuan almar'ah. Fatakunu thayyibatal asli. Nah, mongko ana sapa mar'ah iku thayyibatal asli, bagus asalnya, keturunan-keturunan nasabnya. Itu yang dimaksud wabin nasabil mahmudi nggih. Kerantan khabar takhayyaru linutaufikum. Takhayyaru padha milih sapa sira kabeh linutaufikum kangge air-air keturunane sira kabeh, dikesemani sira kabeh. Nggih, keturunane sira kabeh. Pilih, jangan asal meletakkan. Tapi carilah yang memiliki nasab yang bagus. Bal tukrahu bintu zina, bahkan makruh kalau dia itu bintu zina. Kamu melihat ada perempuan cantik iya, pandai iya, manutan iya, nurutan iya, pinter iya, wis pokoknya kumpul, akeh sifat-sifatnya, tapi ternyata dia bintu zina, makruh. Kalau ternyata dia bintu zina. Wa bintul fasik, makruh juga bintul fasik. Ayahnya anak dari orang fasik, meninggalkan sholat, fasik, dan lain-lain. Kata sangat contohnya fasik. Bintul fasik itu makruh. Okay. Ya juga sebaliknya, perempuan pun juga mencari yang tidak seperti itu. Sama sebagaimana disunahkan bagi laki-laki kriteria ini, perempuan pun disunahkan kriteria yang seperti itu juga. Tinggal dibaliknya, sifat ini milik laki-laki diganti. Ya, laki-laki yang tidak bintu ibnu zina, berarti kan seperti itu. Okay. Nomor 10. Wal bu'di, nomor 11. Wal bu'di lan den sifati wal bu'di lan aduh. Artinya qarabah baidah. Artinya qarabah baidah. Jadi kalau ditinjau dari segi jauh dekatnya, perempuan itu digolongkan menjadi 3 bagian. Ada kalanya qarabah qaribah, kerabat dekat. Ini hukumnya paling rendah dalam segi keutamaannya. Kerabat dekat itu misanan. Misanan halal badan, sepupu. Dinikah halal. Tapi itu adalah qarabah qaribah. Hukumnya dalam segi keutamaan paling terakhir. Yang kedua ada namanya qarabah ba'idah, kerabat tapi jauh. Contohnya setelah misanan. Apa menduan? Bahasa Indonesia menduan ya? Tunggal buyut. Seperti kita ambil contoh, baginda Nabi dengan Sayyidina Ali itu misanan badan. Misanan, karena abahnya kakak adik. Ya kan? Sayyidina Abdullah dengan Sayyidina Abi Thalib kakak adik. Tapi Sayyidina Ali diambil mantu sama baginda Nabi.
itu masih level misanan apa menduan? Menduan. Gimana? Baginda Nabi sama Sayyidina Ali misan, tapi Sayyidina Ali didapatkannya sama anaknya misanan, berarti menduan buatan. Itulah korobah, koribah. Itu Abdul Syekh, paling utama. Di menduan ketemu menduan, apa menduan mana masanya? Tunggal putu, ya, tunggal buyut. Setelah misanan ya, ketemu setelah misanan. Misanan pindah misanan, misanan sama misanan punya anak, dinikahkan anaknya, ayahnya masih misanan, anaknya berarti tunggal buyut. Itu namanya korobah, koribah. Paling abdulnya, apa namanya, dari segi jauh dekatnya itu paling abdulnya perempuan. Dari segi jauh atau dekatnya. Apakah tunggal putu atau ustadz? Enggak. Semua yang masih punya hubungan rahim, punya hubungan famili, tapi definisinya adalah tunggal putu ke atas. Itu namanya korobah, koribah. Dan itu paling utama. Yang gelombang 3 atau yang pembagian nomor 3 namanya ajnabiyah. Nah, ini level 2 dalam segi utamanya. Jadi perempuan dari segi dekat dan jauhnya digolongkan menjadi 3. Ada korobah, koribah, yaitu setelah misanan, ya, kata Sayyidina Ali angsal Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Itu namanya korobah, koribah. Ini paling utama. Ada level kedua namanya ajnabiyah, tidak ada hubungan rahim sama sekali, seperti kebanyakan orang. Nah, itu namanya level kedua dari segi keutamaannya. Ada nomor 3 namanya yang gelombang ketiga, ada namanya korobah, koribah, korobah, koribah. Kalau tadi korobah ba'idah, ya. Saya bilang apa tadi? Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah korobah ba'idah. Ya. Kalau korobah ba'idah itu yang paling utama. Tadi saya ulangi lagi, apa mungkin saya tadi salah omong. Laras mboten tadi. Salah, ya. Korobah ba'idah itu paling utama. Seperti saya contohkan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Korobah ba'idah. Definisi ba'idah adalah setelah misanan ke atas. Yang penting masih memiliki hubungan rahim, famili. Itu paling utama. Korobah ba'idah. Ada, makanya di sini wal bu'di, artinya kerabat jauh, wal bu'di lan adoh. Maksudnya adalah korobah ba'idah. Yang level 2 ajnabiyah, tidak ada hubungan sama famili sama sekali. Ini keutamaannya nomor 2. Yang nomor 3 korobah koribah, kerabat dekat, yaitu misanan ketemu misanan. Ini boleh, tetapi hukumnya makruh, tidak dianjurkan. Itu nggih. Wa hiya aula min dzatil qarabah qaribah. Hukumnya di sini tidak dikatakan makruh, cuma tidak dianjurkan. Wahia, yaitu qarabah ba'idah aula. Ya. Wahia qarabah ba'idah aula minal ajnabiyah wal ajnabiyah aula min dzatil qarabah al qaribah. Itu level-levelnya, ya. Qarabah ba'idah, terus ajnabiyah, terus baru qarabah qaribah. Ngoten nggih. Qarabah qaribah, qarabah ba'idah kerabat jauh, ajnabiyah tidak ada hubungan famili sama sekali, korobah koribah kerabat dekat. Itu levelnya paling rendah, itu keutamanya paling rendah. Lidu fi syahwa fiha, karena di fuqaha mengatakan biasanya kalau kerabat dekat itu syahwatnya lemah. Kalau syahwatnya lemah, anaknya pun jadi lemah, ya, kurang genep, ya, kurang cerdas. Ngaten katanya para ulama. Ngaten nggih, mekaten kemawon ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan bermanfaat. Mbok menawi wonten sabqul lisan atau sekurang sopan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.